الصلوات إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح والدينا ولآبائنا ولأمهاتنا لأجدادنا لجداتنا لإخواننا لأخواتنا ولقرباتنا لمن له حق علينا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وخصوصا إلى روح الواقف لهذا المصلى، ثم إلى روح سيدنا المؤلف الحبيب عبد الله بن الحداد بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Halaman 5 ya. Baris keberapa itu? 20 ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qawluhu ta'ala wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum al-ayah. Amrun bisukrihi ta'ala ala ni'matil ulfati allati an'ama Allahu biha alaihim ba'dal adawati syadidati allati kanat bainal ausi wal khazraji wa hum ansarullahi wa rusulihi khususan wa baina sairil arabi umuman. فإنهم إنما كانوا يقتتلون ويتناحبون ويأكل بعضهم بعضا حتى بعث الله فيهم رسوله وأنزل عليه كتابه فجمع به شتاتهم وألف بين قلوبهم وأزال به ما كان بينهم من الضغائن والعداوات والفتن والمقاطعات فأصبحوا بنعمته إخوانا في دينه ونصرة رسوله وتعظيم شعائره. وقد ذكر الله تعالى ذلك في معرض الامتنان على رسوله عليه السلام في قوله تعالى والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقد كانوا من قبل أن يبعث الله إليهم رسوله على شفا حفرة من النار وذلك بما كانوا عليه من الكفر بالله وعبادة الأصنام فأنقذهم الله منها بما شرع لهم من توحيده والعمل بطاعته فطلب الله منهم سبحانه أن يشكروه على ذلك ويعرفوا حق نعمته عليهم في إنقاذهم من الضلالة واجتماعهم بعد الفرقة وحذرهم في ضمن ذلك من موجبات الفرقة والاختلاف بين الاجتماع والائتلاف. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
ay tazdaduna hudan ila hudakum kama qala Allah Ta'ala walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Sampai sini. Agak panjang ini. Panjang. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wazkuru ni'matallahi alaikum. Wazkuru, wawunya ini adalah waw ataf, bukan waw ibtida. Jadi sambungan kepada ayat sebelumnya yang kita sudah bahas, yaitu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan seterusnya sampai wazkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah, fi'il amr ya, ni'matallahi alaikum, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Iz kuntum, dikala kalian a'daan, dalam keadaan bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum, lalu kemudian Allah lembutkan, Allah satukan, Allah himpunkan, Allah harmonisasikan baina qulubikum, di antara hati-hati kalian. Al-ayah, ayat. Ayat ini nanti kita akan jelaskan. Amrun adalah perintah. Perintah apa? Bisyukrihi ta'ala, untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ala nikmatil ulfah. Mensyukuri atau bersyukur kepada Allah atas nikmat al-ulfah. Al-ulfah ini artinya dari kata alifa, ulfah, artinya brotherhood atau persaudaraan atau keharmonisan atau kelembutan, ulfah. Jadi artinya apa? Dari kata a, hamzah, alif, dan fa. Kemudian nanti ditambah dengan huruf lam di depannya jadi syaddah, tasydid, jadi allafa. Nanti dari kata itu muncul kata muallif. Muallif itu artinya orang yang menyatukan lembaran-lembaran atau sesuatu yang terpecah lalu kemudian menyambungkannya. Itu namanya muallif. Makanya pengarang atau muallif, itu namanya pengarang, itu dia mengumpulkan data-data lalu menyambungkan data-data itu menjadi satu kesatuan. Itu namanya allafa. Nanti Allah gunakan wa allafa baina qulubikum. Allah gabungkan hati kalian lalu disambung tuh sehingga menjadi erat. Itu kata allafa. Jadi enggak menggunakan kata jamaah tapi menggunakan kata allafa. Jamaah itu artinya mengumpulkan atau menyatukan, atau wahada menyatukan, tapi menggunakan kata allafa. Sehingga ketika hati itu berkumpul, bersatu, tersambung, maka menjadi lembut ya. Muncul persaudaraan. Itu namanya al-ulfa. Maka kata ulfa itu artinya persaudaraan, keharmonisan. Ayat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umat Islam untuk mensyukuri nikmat persaudaraan yang telah Allah berikan kepada siapa? An'amallahu biha alaihim, kepada him. Ayat ini khusus turun kepada orang-orang Madinah. Meskipun sebabnya bersifat khusus, turun kepada orang-orang di Madinah, tetapi lafaznya bersifat umum. Itu kalau kita belajar usul fikih. Apa itu usul fikih? Metode penalaran hukum Islam. Nanti ada satu kaidah, al-ibrah la bi khususis sabab, al-ibrah bi umumil lafz. Atau kalau saya balik, al-ibrah bi umumil lafz la bi khususis sabab. Yang diambil itu adalah lafaz yang bersifat umum, bukan sebab khususnya. Meskipun ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Madinah atau orang-orang Islam yang ada di Madinah, tetapi ini pun berlaku buat kita. Gitu maksudnya. Ba'dal adawati syadidah. Setelah al-adawa itu artinya permusuhan, adawah. Musuhnya namanya aduun, itu musuh. Jamaknya a'da. Idz kuntum a'daan. Ketika kalian semua bermusuhan. Ba'dal adawati syadidah, setelah permusuhan yang syadidah. Permusuhannya bukan permusuhan biasa ya, tapi permusuhannya sampai berperang, sampai membunuh, tuh namanya syadidah. Ada kita kan bermusuhan aja ada, saling membenci ada, tapi enggak saling membunuh.
Enggak saling mencelakai, enggak saling mendalimi. Tapi ini permusuhannya saling membunuh, saling mencelakai, saling mendalimi, dan itu waktunya lama. Kalau 1 hari 2 hari aja biasa, tapi ini sampai puluhan tahun. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, itu banyak orang-orang Madinah sebelum masuk ke dalam Islam itu terjadi perseteruan itu, permusuhan antara siapa? Allati kanat bainal Aus wal Khazraj, antara satu kabilah, kelompok suku namanya Aus dan Khazraj. Ini kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Kalau dibicara nama dua ini nama dua ini awal mulanya nama orang, tapi karena ini beranak pinak menjadi satu kabilah, maka disebut dengan kabilah Aus. Siapa? Namanya Aus bin Harithah. Aus bin Harithah ini dengan Khazraj itu adik kakak. Tuh. Jadi kedua ini adik kakak ini. Tapi kemudian dia mempunyai anak keturunan yang sangat banyak berkembang sehingga menjadi kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Kabilah Aus dan kabilah Khazraj ini sebelum Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, mereka ini perseteruannya itu sangat luar biasa. Bukan cuma itu, mereka saling membunuh, mereka saling memerangi, mereka saling mencari pengaruh atau kekuasaan. Aus dan Khazraj ini bukan orang Arab asli, bukan orang Arab asli Jazirah Arabia, bukan orang Hijaz ya, tetapi adalah orang yang datang dari Yaman. Kapan dia datang? Dia datang ini ke Madinah setelah terjadi yang disebut dengan bendungan ada Sa'du Ma'arib itu di kerajaan Sabah. Pernah dengar ya? Pecah hancur. Lalu kemudian mereka bermigrasi ke wilayah-wilayah yang lain. Nah, salah satunya adalah ke Madinah, yaitu kelompok Aus dan Khazraj. Anda pernah dengar cerita tentang kerajaan Sabah enggak? Pernah dengar ya? Nah, saya akan carikan ayat yang terkait dengan persoalan Sabah. Nanti kita akan coba bahas. Dalam ayat 15 sampai 16. Nanti kita akan coba bahas. Ini awal mulanya Aus dan Khazraj muncul di Madinah. Jadi gini, Aus dan Khazraj ini adalah orang-orang yang tinggal di daerah Yaman. Yang saat itu Yaman dikuasai oleh kerajaan apa? Sabah. Maka kemudian ada surat namanya surat Sabah. Surat keberapa itu? Ke-34. Nah, salah satu dalam surat Sabah itu diceritakan, laqad kana li sabain fi maskanihim ayatun jannatani ayyamini wa shimal. Negeri Sabah itu di dalam tempat tinggal mereka ada satu tanda kekuasaan Allah yang diberikan kepada mereka adalah jannatani ayyamini wa shimal. Ada 2 buah kebun, sebelah timur, sebelah barat, sebelah utara, sebelah selatan. Jadi mereka ini adalah negara yang sangat subur. Maka Allah perintahkan kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian dan syukuri rezeki itu, nikmat itu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri Sabah itu adalah negeri yang paling sejahtera dan paling makmur. Dan sampai saat ini belum ada yang melebihi kerajaan atau dinasti Sabah. Kerajaan Sabah. Wa rabbun ghafur, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa contoh kesuburannya? Semua tumbuh-tumbuhan yang ditanam di daerah Sabah itu nggak pernah tidak tumbuh, dan buah-buahan nggak pernah ada musimnya. Anda bayangkan kalau di Jakarta, di Indonesia ada musim rambutan, musim duren. Di sana setiap hari ada pohon duren, setiap hari ada pohon rambutan, setiap hari ada pohon buah-buahan. Jadi nggak pernah musiman. Kenapa? Tanahnya Allah berkahi. Allah cuma minta syukuri Sabah. Disuruh syukuri. Tetapi sebelum kemakmuran ini terjadi, itu terjadi perseteruan antara orang-orang yang ada di Sabah terkait dengan air, sumber daya air. Dia berkonflik itu sambil kemudian datang ke Ratu Sabah.
Ratu siapa? Bilqis sama ya. Lalu kemudian cerita, akhirnya Ratu Bilqis atau penguasa Sabah saat itu lalu buat yang disebut dengan bendungan. Jadi bendungan itu sudah ada zaman dulu itu. Dibuat bendungan di lembah yang paling bawah karena air dari atas itu akan berkumpul di bendungan itu. Nanti bendungan itu akan mengalirkan air ke kebun-kebun mereka. Jadi suburnya luar biasa. Jadi teknologi bendungan sudah ada zaman dulu itu. Nah, cerdas-cerdas mereka itu. Tetapi bendungannya nggak dibuat dari beton. Dari apa? Dari kayu. Dari pohon-pohon itu jadikan kayu ditutup tuh. Tetapi karena orang-orang Sabah telah diberikan rizki yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, fa'aradu, mereka tidak mau bersyukur. Mereka berpaling dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menyembah Allah, tidak mau mentauhidkan Allah. Maka kemudian sebagai sanksinya, farsalna alaihim sailal arim. Maka kami utus kepada mereka, kirimkan kepada mereka sailal arim, banjir yang disebut dengan al-arim. Nama banjirnya adalah al-arim. Wa baddalnahum bijannatayhim. Lalu kami gantikan mereka dengan kebun-kebun, yang kebun-kebun itu zawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Pohon-pohonnya semuanya pahit. Ada pohon aslin dan pohon bidara. Jadi enggak ada pohonan yang berbuah. Kalaupun berbuah, buahnya pahit semua. Akhirnya orang-orang Sabah akhirnya migrasi. Ngerti ya? Migrasi. Apa itu migrasi? Pindah. Pindah ke mana? Pindah ke wilayah-wilayah sekitarnya. Nah, salah satunya adalah yang disebut dengan Bani Azd, yang nanti punya keturunan Aus dan Khazraj, lalu dia pergi ke Hijaz, Madinah. Di Madinah saat itu sudah ada kelompok Yahudi. Yahudi sudah ada itu. Yahudi ini sudah ada, lalu kemudian ditaklukkan oleh Aus dan Khazraj, dikuasai, didominasi. Setelah mereka ditaklukkan, orang Yahudi nggak mau terima. Orang Yahudi ini dia punya watak, yaitu suka memecah belah. Akhirnya diadu domba ini. Aus dan Khazraj yang mereka ini bersaudara, kabilahnya bersaudara. Nenek moyang mereka Aus dan Khazraj adalah adik kakak, itu dia pecah belah. Orang Arab paling gampang kalau diprovokasi. Sampai sekarang kan peperangan terjadi karena provokasi itu. Diprovokasi. Akhirnya terjadilah konflik yang sangat dahsyat, yang konflik itu nggak pernah selesai. Siapa yang punya intervensi? Yahudi. Jadi terjadi konflik yang itu memunculkan permusuhan yang sangat luar biasa, itu dijelaskan dalam Al-Quran. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, di situ kemudian karena mereka pernah saya ceritakan sebelumnya, ketika lagi ngumpul-ngumpul nih, tiba-tiba teringat lagi, akhirnya mereka terpecah lagi. Maka Allah tegur, wala tafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da. Diingatkan nama Allah, pada saat kalian dulu bermusuh-musuhan. Ingat, itu terjadi banyak persoalan besar. Bisa dipahami nggak nih? Yang menjadi sabab. Wahum ansarullah. Dan mereka ini adalah ansarullah. Jadi kalau ditanya siapa kelompok ansar yang membela Nabi Muhammad SAW, yang menerima dengan lapang Nabi Muhammad SAW, adalah Aus dan Khazraj. Dan juga Aus dan Khazraj ini sebelum Nabi hijrah, mereka datang duluan. Kemana? Ke Mekah meminta Nabi menjadi mediator karena mereka jenuh. Ini sudah puluhan tahun terjadi perseteruan, konflik, permusuhan, sampai terjadi peperangan. Mereka menjadi lelah. Akhirnya mereka mengutus seseorang untuk meminta kepada Nabi Muhammad SAW menjadi mediator. Lalu Nabi menjadi mediator. Pas saat Nabi hijrah ke Madinah, maka muncullah Tala'al Badru alaina. Itu kan awalnya dari situ. Jadi Nabi Muhammad digambarkan sebagai bulan yang itu akan memberikan penerangan. Kepada siapa? Kepada Aus dan Khazraj yang perpecahannya luar biasa. Mereka ini kemudian menjadi ansar, menjadi penolong yang sangat besar. Dan penolong ini diceritakan Allah dalam Al-Quran, nanti dibaca. Mereka ini menerima orang-orang yang hijrah, muhajirin ke Madinah, itu seperti keluarga mereka.
seperti keluarga mereka, mereka bantu, bahkan setengah harta mereka akan diberikan kepada mereka. Nabi jangan, larang, jangan. Berikan saja seperlunya kepada mereka. Saya akan berikan contoh bagaimana persaudaraan Ansar. Yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dalam surat Al-Hasyr nanti dicari tuh. Surat ke-49 dalam Al-Qur'an atau 59 kalau nggak salah. Itu ada satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang dalam ayat itu ada kalimat kutipan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang-orang muhajirin terhadap diri mereka sendiri, orang Ansor, meskipun orang Ansor itu kekurangan. Mereka miskin tapi mereka masih memberikan bantuan kepada orang-orang Ansor. Maka Ansor ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri orang Arab memang begitu. Ciri orang Arab itu salah satunya adalah suka membantu orang. Itu diakui secara internasional, suka membantu orang. Termasuk orang yang loyal. Kesetiaannya luar biasa, itu orang Arab. Tapi orang Arab punya kultur juga, itu suka berperang. Maka nanti kalau Anda baca sejarah Islam, itu ada masa-masa berperang, ada masa-masa tidak boleh berperang. Di Arab disebut dengan Ayyamul Arab. Hari-hari mereka berperang. Nanti saya akan ceritakan di sini. Wahum ansarullahi wa rusuli, mereka ini yaitu orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj, mereka adalah ansarullah, penolong-penolong Allah dan penolong-penolong Rasulnya. Khususan, secara khusus konflik itu terjadi antara kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Wa baina sairil Arab umuman, dan juga terjadi antara orang-orang Arab secara umum. Jadi di Arab itu memang punya tradisi, kultur, tradisi yang buruk ya. Itu suka berperang. Apa yang membuat mereka berperang? Penyebabnya persoalan ternak, hewan ternak. Penyebabnya persoalan padang rerumputan buat ternak-ternak mereka berebut. Yang ketiga adalah terkait dengan sumber mata air. Tiga itu yang mereka sering terjadi peperangan karena berebutan tiga sumber daya itu. Kenapa? Karena daerah Arab adalah daerah tandus. Maka air, kemudian padang rumput dan hewan ternak menjadi sesuatu yang penting di dalam masyarakat Arab, dan mereka itu berebutan, maka terjadi peperangan. Nah, salah satu peperangan yang paling lama sampai 40 tahun tidak pernah selesai itu peperangan disebut dengan Ba'sus, persoalan hewan ternak. Nah, itu ada diceritakan dalam Ayyamul Arab. Kalau ingin tahu tentang persoalan peperangan dalam masyarakat Arab sebelum Islam, nanti baca buku sejarah. Sejarahnya banyak, ada Al-Kamil fit Tarikh karya Ibnul Athir, ada Tarikh Tobari, macam-macam. Ada juga buku-buku bahasa Indonesia itu menjelaskan terkait dengan salah satu tradisi orang-orang Arab itu suka berperang. Tetapi orang-orang Arab punya aturan, ada 4 bulan tidak boleh berperang. Yang disebut dengan dalam surah At-Taubah direkam itu Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram untuk berperang atau bulan-bulan mulia, dan itu dianggap baik tradisinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan apa aja? Muharram. Terus Rajab nih. Masih ada Rajab nih. Dzulhijjah, Dzulqa'dah. 4 itu. Mereka nggak akan perang dan mereka nggak akan melanggar itu. Itu orang Arab kalau sudah megang sumpah janji nggak akan pernah dia langgar. Beda dengan orang Yahudi. Orang Arab itu punya kelebihan adalah dia menepati janjinya. Kalau dia berjanji dia tidak akan pernah langgar janjinya. Termasuk terkait dengan 4 bulan di mana mereka tidak boleh peperangan. Yang di dalam Al-Quran disebut dengan Ashhurul Hurum atau Al-Ashhurul Hurum. Bulan-bulan yang dimuliakan atau bulan-bulan di mana mereka haram untuk melakukan peperangan. Maka Habib Abdullah mengatakan bukan cuma Aus dan Khazraj saja, wa baina sairil Arab umuman, dan semua masyarakat Arab atau kabilah-kabilah Arab secara umum. Fa innahum innama kanu yaqtatiluna wa yatanahabuna wa yakulu ba'duhum ba'dan. Karena mereka innahuma kanu itu artinya dulu. Kalau bilang kana itu dulu. Dulunya, sekarang udah enggak gitu. Pada saat ketika Allah menceritakan dulunya begitu. Yaqtatiluna dari kata qatala. Qatala artinya membunuh. Muncul ditambah dengan iktatala yaqtatilu artinya saling membunuh. Jadi
nggak pasif. Jadi dua-duanya aktif. Atau menyerang. Itu namanya saling membunuh, saling melakukan peperangan. Wa yatanahabun, dari kata tanahaba. Kalau ada alif itu fiil, tanahaba, ta'arafa, itu saling ya. Artinya saling. Misalnya ta'arafa, muncul kata ta'aruf. Itu saling mengenal. Tanahaba, tanahub, ya tanahabu, ya tanahabun. Itu saling memperebutkan pengaruh. Jadi mereka berperang saling memperebutkan pengaruh di situ. Karena orang Arab kalau dia mempunyai pengaruh itu bisa menguasai. Itu salah satu cara, maka politik itu menjadi penting. Yang pertama dikuasai adalah persoalan agama dulu. Kalau agama dikuasai, maka politik, ekonomi, dan semuanya dikuasai. Makanya kalau orang-orang Arab seperti di mana? Di Mesir, lalu kemudian di Libya, kemudian di mana lagi tuh? Itu kalau sudah mau berkuasa, tidak mau turun tuh. Makanya dia diturunkan. Misalnya Jamal Abdul Nasir, diturunkan. Siapa lagi tuh? Hafiz Asad ya. Siapa lagi yang kemarin itu di Irak? Saddam Hussein. Siapa lagi yang ada di Libya? Muammar Gaddafi. Itu kalau nggak diturunkan, nggak turun-turun tuh. Karena mereka kalau sudah menguasai politik akan menguasai semua. Kalau menguasai agama akan menguasai semua juga. Makanya muncullah nabi-nabi palsu. Tujuannya ekonomi. Kalau dia menjadi nabi, maka dia punya pengaruh. Kalau dia punya pengaruh, maka dia kuasai politik, ekonomi, maka dia jadi orang kaya. Jadi paham kan? Nah itu yang penting. Sama dengan di masyarakat kita, sudah kaya mau jadi politisi. Kenapa? Ingin mempunyai pengaruh. Udah naik nggak mau turun, tuh gitu. Minta 3 periode lagi. Misalnya, tidak boleh nyentil-nyentil ya. Karena berkuasa itu enak, karena punya pengaruh, sehingga dia bisa menguasai ekonomi dan lain sebagainya. Tapi khusus di pengajian kita doang ini, jangan tersebar, kecuali di YouTube ya. Jadi kata tanah haba yang ingin belajar bahasa Arab itu artinya saling memperebutkan pengaruh. Wa yaqulu, apa ini? Wa yaqulu ba'duhum, sebenarnya bukan wa yaqulu, wa yazlimu ini. Wa yazlimu ba'duhum ba'dan. Mereka saling mendalimi, saling menganiaya. Kalau yaqulu ba'dum ba'dun saling memakan dong. Enak enggak? Masa yaqulu ba'duhum ba'dan saling memakan. Yazlimu ba'duhum ba'dan, saling mendalimi. Kalau ada ba'duhum ba'dan itu saling tuh. Jadi di sini bukan yaqulu. Yaqulu artinya apa sih? Makan. Berarti saling memakan dong. Kan udah pas. Tapi yazlimu ba'duhum ba'dan, saling mendalimi. Hatta ba'asallahu fihim, sampai Allah Subhanahu wa taala ba'asa, mengutus fihim kepada mereka orang-orang Arab di Madinah, rasulahu, utusannya atau rasulnya, wa anzala alaihi kitabahu, dan menurunkan kepadanya Al-Qur'an, fajama'a bihi, lalu kemudian Allah satukan bihi, dengan Al-Qur'an tersebut, apa? Syatatahum. Syatat itu perpecahan. Perpecahan. Jadi kelompok-kelompok namanya syatta. Itu syatta. Dalam Al-Qur'an kan ada tahsabuhum, apa itu? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Itu ada dalam Al-Qur'an. Kalian melihat, menganggap mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Orang-orang kafir digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an kelihatannya bersatu tuh. Kenapa mereka kelihatan bersatu? Karena punya kepentingan yang sama. Padahal mereka terpecah belah. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an. Nah, di sini disebutkan fajama'a bihi syattatahum, Allah kemudian menyatukan perpecahan-perpecahan mereka, wa allafa baina qulubihim. Allah kemudian melembutkan, mengharmoniskan hati mereka. Jadi hati mereka itu kemudian dilembutkan. Kalau dalam bahasa Arab kata allafa sudah saya jelaskan tadi, itu wa jama'a wa wasala. Jadi dia kumpulkan, dia satukan, lalu dia sambung. Kalau disatukan belum tersambung, kira-kira kuat nggak? Nggak kuat. Disatukan ini lidi, satu lidi, ada 100 lidi, digabungkan, kira-kira sudah kuat belum? Belum. Perlu diikat, wasala, diikat. Nah, itu namanya allafa. Jadi bahasa Arab kata allafa itu melebihi jamaah.
dia digabungkan tapi diikat. Sama dengan orang yang menulis karangan, buku, itu menyatukan yang terpecah, data-datanya disatukan, lalu kemudian diikat, disambungkan antara satu dengan satu supaya nyambung. Itu namanya buku. Kalau nggak nyambung, bukan buku namanya itu. Gabung satu tapi nggak nyambung, dia satukan. Maka ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, itu harus connect tuh. Kalau nggak connect dianggap pikirannya nggak lurus, logikanya nggak rapi. Nah, orang yang mampu melakukan itu namanya muallif. Habib Abdullah disebut dengan muallif karena bisa menyatukan yang terpecah menjadi satu sehingga bisa dibaca dan dipahami. Itu dari kata allafa. Maka Allah menggunakan allafa baina qulubihim ketika menggambarkan hati itu disatukan, dihubungkan sehingga menjadi lembut dan menjadi satu sehingga muncul yang disebut dengan kasih sayang. Bisa dipahami kan? Wa azala bihi ma kana bainahum minad dhaghain wal adawat. Azala artinya menghilangkan. Bihi dengannya, yaitu dengan Al-Quran atau dengan Islam, maka nabainahum, apa yang terjadi di antara mereka, apa? Ad-dhaghain. Dhaghain itu adalah jamak dari doghina. Doghina itu artinya dendam. Grudge kalau dalam bahasa Arab itu, bahasa Inggris, dendam, grudge. Doghina jamaknya dhaghain. Nah, kalau diartikan begini nih, kalau nyara mengartikan bahasa Arab ya, wa azala bihi maka nabainahum minad dhaghaini wal adawat wal fitan wal muqatat. Azala menghilangkan dengan Islam, maka ma ini nanti dijelaskan dengan min tuh. Jadi menjelaskan gimana? Menghilangkan dendam dan permusuhan, adawat dan fitnah, bencana, wal muqatat dan perselisihan yang tidak pernah putus yang terjadi di antara mereka. Cara menerjemahkannya gitu. Jadi kalau saya ulangi, dan menghilangkan dendam, permusuhan, fitnah, serta perselisihan, perseteruan yang terjadi di antara mereka. Bisa dipahami ya? Itu namanya qawaid terjemah, kaidah dalam melakukan penerjemahan buku. Dulu waktu saya masih kuliah S3 di Jogja, saya pindah dari Jogja ke Surabaya karena nyari beasiswa. Karena kuliah itu kalau nggak ada uangnya susah. Saya dapat beasiswa di Jogja, tapi habis cuma 2 tahun beasiswa. Akhirnya saya pindah ke Surabaya, dapat beasiswa full dari Departemen Agama. Itu waktu di Jogja kerjaan saya menerjemah buku untuk membayar uang kos tuh. Kos itu 1 tahun 2,5 juta. Di Jogja murah, 2,5 juta 1 tahun. Di sini 1 bulan. 1 bulan 2,5 juta. Haji Nur tahu tuh, kosnya banyak. 2,5 juta 1 tahun Jogja. Tapi karena kita orang susah ya, nggak ada bantuan juga, akhirnya kita nyari itu. Akhirnya kuliahnya agak lama, selesai di Jogja, akhirnya saya pindah. Itu kerjanya menerjemah buku. 1 buku dapat 4 juta. 4 juta lumayan kan? 2 juta bayar kos. Jadi dari buku bahasa Inggris saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Banyak itu, udah hampir 14 buku. Dan bahasa Arab juga diterjemahkan, kita dikasih uang untuk bayar kos, karena kita nggak punya bantuan yang bersifat permanen. Jadi pas di Surabaya baru bantuannya permanen, karena dikasih uang harian, uang makan, kuliahnya udah dibayar. Kalau di Jogja belum, kita bayar sendiri. Tapi kalau di Surabaya sebenarnya udah terbayar, kita tinggal duduk enak, belajar, nulis, selesai. Jadi nggak nyari uang lagi. Tapi pas di Jogja, nah disitulah ada yang namanya qawaid terjemah, kaidah menerjemahkan. Nah, kalau kita ingin bisa bahasa Arab dengan bagus, bukan cuma ngerti bahasa Arabnya, tapi bagaimana mempelajari thariqat terjemah, metode menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Bisa dipahami ya? Fa asbahu, maka kemudian mereka binikmatihi ikhwana. Dengan nikmat yang Allah berikan ini lalu menjadi bersaudara. Tadi yang saya katakan, dulu bermusuhan tuh Aus dan Khazraj. Tapi ketika mereka masuk ke dalam Islam, berpegang kepada Al-Quran, mereka menjadi bersaudara, dan persaudaranya luar biasa. Bukan cuma terhadap kelompok Aus dan Khazraj, tapi terhadap orang Muhajirin, mereka luar biasa. Ada satu contoh menarik itu. Persaudaraan Muhajirin dengan Ansar yang mungkin pernah saya cerita di sini tentang namanya saya lupa itu.
Abdurrahman bin Auf. Pernah dengar ya? Abdurrahman bin Auf itu kan pernah dipersaudarakan dengan orang Ansor, namanya Sa'ad bin Rabi'ah. Sa'ad bin Rabi'ah ini orang Ansor yang cukup lumayan kehidupannya, ekonominya lumayan. Abdurrahman bin Auf juga orang kaya waktu dia di Mekah, tapi ketika dia hijrah ke Madinah, dia menjadi orang miskin karena hartanya nggak dibawa, ditinggalkan. Karena orang beriman itu kalau Allah yang perintahkan dia pasti ikuti, Rasulnya perintahkan dia pasti ikuti. Masuk ke Madinah jadi orang susah. Orang Ansor yang diceritakan oleh Allah luar biasa kebaikannya, dia tawari kepada Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman, saya ini punya harta banyak, saya bagi dua, setengah buat engkau, setengah buat saya. Ada yang begitu tuh? Ada, Pak. Itu Ansor tuh. Makanya jangan mencela orang-orang Ansor. Orang Ansor itu sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dipuji oleh Allah, masa kita mencela orang Ansor itu? Karena Allah sudah puji. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasah. Wa may yuqassu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang Ansor itu orang yang muflih, orang yang beruntung. Itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Abdurrahman bin Auf tidak mau. Dia orang punya marwah, punya wibawa, punya harga diri. Saya tidak mau. Saya mau bekerja aja. Nah itu orang muhajir. Di muhajirin juga punya yang disebut dengan marwah. Dia nggak mau juga dibantu. Kalau kita di sini lain, kalau udah dibantu minta dibantu terus, minta dibantu. Bahkan kita menjadi parasit buat orang. Padahal kalau sudah dibantu selesai. Kita tetap harus berdiri di atas kaki sendiri, itu baru membantu. Kalau dibantu terus, itu bukan membantu namanya itu, menjerumuskan sehingga dia menjadi orang malas. Malas. Nah Islam mengajarkan membantu itu supaya dia bisa berdaya dan mandiri. Itu dalam Islam. Maka ada konsep zakat, konsep sedekah, infak dan lain sebagainya. Nah orang-orang Ansor itu setelah memeluk Islam, mereka menjadi ikhwana, menjadi saling bersaudara di dalam fidinihi, dalam agamanya, wa nusrati rasulihi, dalam menolong rasulnya, wa ta'dhimi syairihi, dalam mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakarallahu ta'ala dzalika, Allah telah menyebutkan tentang persoalan itu fi ma'ridil imtinani ala Rasulillah. Ma'rid itu dalam bahasa Arab artinya banyak ya. Nah, salah satunya adalah pameran, itu ma'rid. Cuma ada orang mengatakan ma'rad. Padahal dalam bahasa Arab yang tepat adalah ma'rid. Arada ya'ridu ma'rid. Ma'rid itu artinya pameran. Tapi sebagian orang mengatakan ma'rad. Tapi di sini bukan pameran artinya. Ini artinya dalam konteks. Dalam konteks apa? Konteks imtinan. Imtinan itu artinya Allah memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi qaulihi, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Allah lah yang telah menolong engkau binasrihi, dengan memberikan pertolongan kepadanya, kemenangan, dan Allah menolong engkau ya Muhammad dengan orang-orang beriman. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah melembutkan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi, seandainya kau menggunakan, anfaq itu menggunakan, mengeluarkan harta kita, ma fil ardi, apa yang ada di muka bumi ini, semua yang ada di muka bumi Anda gunakan. Untuk apa? Untuk melembutkan hati orang-orang tersebut. Pasti tidak akan bisa melembutkan hati-hati mereka, orang-orang beriman. Jadi yang bisa membuat hati-hati orang-orang beriman itu menjadi lembut bersaudara siapa? Allah. Kita cuma ikhtiar. Nah itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah punya konsep ikhtiar wajib, tetapi yang menentukan siapa? Allah. Ini sudah jelaskan dalam Al-Quran. Jadi bukan ikhtiar menentukan hasil, enggak. Ikhtiar itu enggak menentukan hasil. Kalau ikhtiar menentukan hasil, itu Mu'tazilah itu. Dia kalau belajar pasti pandai, itu Mu'tazilah. Tapi apakah semua orang yang belajar pandai? Belum tentu. Karena pandai itu Allah yang kasih. Kita hanya punya kewajiban ikhtiar. Itu orang Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ayatnya jelas, kalau seandainya engkau menggunakan semua sumber daya yang ada di muka bumi ini, baik itu ekonomi, politik dan sebagainya, untuk melembutkan hati orang beriman, kalian tidak akan mampu melakukan itu. Dan kalian tidak akan bisa melembutkan hati-hati mereka. Walakinnallaha allafa baina qulubihim, tapi Allah yang melembutkan hati mereka. Jadi konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa yang menjadi penentu setiap tindakan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala,
Innahu azizun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mulia dan maha bijaksana. Kita batasi sampai sini ya. Meskipun enggak sampai selesai. Dan pesan moral yang ingin disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dengan mengutip ayat ini, yang pertama adalah kita harus selalu syukuri nikmat Allah. Itu satu. Nikmat apa? Nikmat yang paling besar kepada kita adalah persaudaraan. Kalau seandainya Allah tidak lembutkan hati mereka, kita nggak akan bersaudara. Itu satu. Yang kedua, jangan terprovokasi oleh berita-berita yang nggak benar, terutama yang disebarkan oleh orang-orang yang anti-Islam. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi, orang-orang non-Muslim dan sebagainya, anti-Islam ya. Kenapa? Kasus Aus dan Khazraj itu menjadi contoh. Permusuhan dan peperangan yang terjadi di antara mereka bertahun-tahun lamanya itu karena provokasi orang Yahudi. Maka kita harus tetap waspada terhadap semua apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, karena Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran karakteristik dari orang Yahudi memang seperti itu. Dia suka memecah belah. Maka kalau ada umat Islam dipecah belah, jangan-jangan ini strateginya orang Yahudi. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.